Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila tauhidihi wa ibadatihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan li jami'il anam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalina khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina ittaba'u al-huda bil ihsani wat tamam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun wa dhallal musyrikun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin. Wonten pangsanipun para ibu, para bapak, jamaah pengaosan at pagi wonten Masjid napa Bapak Ibu? Al-Manar ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur semoga kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kendhat-kendhat ngantos titiwanci menika tasih terus paring nikmat dumateng kita sedanipun. Pramila monggo sampun sak pantesipun menawi kita menika tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi syukur kita menika Allah badhe nambah nikmat ingkang sanesipun, ingkang sekaligus Allah badhe ngreksa kita, badhe njagi kita saking mapinten-pinten perkara perkawis saya menika musibah bencana sanesipun ingkang saged ngirangi malah saged jabel malih kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken rikalanipun kita mboten bersyukur. Awit Bapak Ibu mengawipun Allah SWT mekaten gampilipun anggenipun mendhet nikmatipun menungso menika. Palemonggo kita jagi kita tansah bersyukur sehingga Allah tansah paring nikmat lan ugi tansah paring istiqomah sehingga kita anggenipun gesang insyaallah selalu dalam ketakwaan sehingga kita saged mengakhiri gesang insyaallah kanthi husnul khotimah. Amin. Nomor kalipun sholawat salam kunjuk dumateng jenengan kita suri teladan kita nunggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mebar dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan ugi para pendherekipun ingkang yekta setos ngestokaken dawuhipun gesang-gesangaken sunnah-sunnahipun. Lan mugi-mugi kalebet kita senipun sehingga kita nggadahi harapan
ngadawi ar-raja nggih menika cita-cita insyaallah benjang untuk pada masar kita bari kalebetaken golonganipun tiang-tiang kang nampi syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, nyuwun ngapunten anggenipun kawula lenggah wonten mriki sepindah kawula silaturahim dumateng Bapak Ibu warga Muhammadiyah PCM Parakan wonten Masjid Al-Manar menika namung sauger silaturahim nomor kalih tawasobil haq wa tawasaubi sober. Kula mboten ateges minteri, mboten ateges gurui Bapak Ibu mboten. Awit Bapak Ibu tiang ingkang pinter pidato, pinter ngisi pengajian menika tanggal jawabipun abot Bapak Ibu. Benjang wonten padang masar wonten setunggalipun golongan ingkang dipun dalaken saking kubur Bapak Ibu. Menika keadaanipun ilatipun sampun melet, Pak. Ilatipun melet ngantos dadanipun ingkang ngedalaken nanah rah saking tutukipun. Ingkang ngambon-ngamboni tiang sak sekitaripun. Sinten tiang menika Kanjeng Nabi ngitaken nggih menika al-qasas alladzi tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Yaitu orang-orang yang pinter pidato tetapi ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Niki Bapak Ibu kula ajrihi ngeten niki. Dados kula kadang-kadang nek isi pengawasan Bapak Ibu nutur doa sarasen. Sampun nggih niku sampun melet Bapak Ibu benjang ta pada masar. Gitu. Wis melet lajeng ngedalaken rahnana lajeng ngambon-ngamboni wong sak sekitaripun. Mergonipun napa pinter pidato ning ora iso nglakoni apa sing diomong ake Pak Ibu. Pramila menika ugi peringatan dumateng para khatib-khatib gitu, para dai-dai monggo. Angin kita matur, angin kita nyampaikan materi saged menapa ingkang saged kita amalaken. Ananging Bapak Ibu menawi kula menolak, saya enggak bisa itu menolak Bapak Ibu. Tatkala disuruh pengajian, pramila kula badhe golek alasan ora ana mboten nemu Pak. Gitu, panggolek alasan. Soalipun enjang menika pas kosong delalah Bapak Ibu. Gitu, pas kosong delalah niku. Alasan apa? Masuk angin. Ku nek masuk angin tenan malah kapiran. Asalipun sibuk napa Bapak Ibu? Ya, insyaallah Pak. Insyaallah kula saged ngisi mekaten Pak. Gitu, kalian Pak Uji nggih. Pak Uji Wiyono nggih. Wong yang pundi piyantunipun kok kesupen kula. Oh ngoten ngajeng, nggih. Nggih. Nek mboten purun Bapak Ibu ancamanipun dipundhakaken wonten setunggalipun riwayat mansuila an ilmin sing sapa wonge ditakoni babakan ilmu fakatamahu banjur dheweke ngumpetake artosipun mboten purun ngisi utawi ilmunipun dipun empetake sampun nek kesaing batire sampun nek dipun kalahkan tiang sanes Bapak Ibu. Ancamanipun napa? Uljima yaumil kiamati bilijamin minan nar. Somben bakal dijiret ana ing dina kiamat kelawan tali saking geni neraka. Pramila Bapak Ibu, seorang mubalik niku ibaratipun buah si malakama. Nek gelem kok iso melet, ora gelem dijiret. Milih pundi, Pak? Melet apa dijiret? Nggih nek iso ora melet ora dijiret. Pripun caranipun? Ya harus mau menyampaikan tetapi harus bisa mengamalkan Bapak Ibu. Niki Pak. Bapak Ibu, enjang menika kita wonten dinten Ahad tanggalipun tanggal 12 Muharram Bapak Ibu. Tambah tahun 1445. Kalau tak tanglet Bapak Ibu. Nek tambah tahun menika berarti umuripun tambah napa kelong Pak? Klentu Pak. Tambah napa kelong Bu? Kok kelong? Nek jenengan wonipun gak umuripun 50 gangsal dados pinten sak menika? Berarti tambah napa kelong? Loh, bingung. Bapak Ibu, tatkala kita tambah tahun berarti umur kita tambah, tetapi jatah hidup semakin berkurang Pak. Berarti sing kelong itu jatahnya hidup. Adapun jumlah umur bertambah. Kelong napa tambah Bu?
Lah, tambah kelong. Nggih, nggih monggo lah. Badhe ngendikan pripun terserah. Pak tambah ya bener, Pak kelong nggih bener. Pramila Bapak Ibu kanthi tambahipun umur dan kanthi kelongipun jatahipun gesang, kalau enjang menawa badhe ngajak Bapak Ibu mengevaluasi. Awit Allah sampun dawuh Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratipun Al-Hasr ayat 18 Bapak Ibu. Bapak Ibu asring midhangetaken. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu, perintahipun Allah wonten Al-Hasr. He wong-wong kang padha iman, takwa sira marang Allah. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa orang-orang beriman masih diperintahkan bertakwa? Kenapa Pak? Kenapa tiang-tiang beriman ini mukhatabnya? Mukhatab itu artinya yang diajak bicara Bapak Ibu, itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman. Ittaqullah, takwa sira marang Gusti Allah. Pertanyaannya, kenapa orang-orang beriman kok masih diperintahkan bertakwa? Apakah orang beriman itu belum tentu bertakwa? Bapak Ibu, apakah orang beriman masih ada yang belum bertakwa? Contohipun Pak, enten mboten Pak, tiang sing salatipun sregep teng masjid, nenek duwe utang karo tanggane sok ora bayar, enten mboten? Lah, itulah Bapak Ibu kurang bertakwanya di situ. Enten mboten ibu-ibu sing kerep salat duha ning kadang sok tasih ngerumpi tanggane. Oh malah kathah Bu. Lah disitulah Bapak Ibu berarti banyak orang beriman tetapi belum bertakwa. Artinya apa? Artinya banyak perintah-perintah yang belum dikerjakan, banyak larangan-larangan yang belum ditinggalkan Pak. Makanya dalam surat Ali Imran 102 dibunyikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei wong-wong kang beriman, takwa sira marang Gusti Allah kanthi takwa sing sak sebenar-benarnya takwa. Apa artinya? Artinya bahwa orang beriman belum tentu bertakwa. Ada orang yang sudah bertakwa tetapi belum tentu sepenuhnya bertakwa, masih separuh-separuh Pak. Gitu? Mungkin dalam hal ibadah udah bagus Pak, sregep ibadah. Tapi hubungan dengan manusia mungkin belum baik. Kalau tak tanglet Bapak Ibu, bapak-bapak terutama. Bapak-bapak kinten-kinten ponate mboten tutukipun jenengan ngucap matamu, ponate jenengan Pak. Bapak Ibu. Pon kacah kancane niku, matamu, dengkulmu, nomale Pak. Dagadul matamu. Ndasmu Bapak Ibu, sing rada halus dengkulmu rada halus Pak. Bapak Ibu, tatkala kita kok sering ngucap seperti itu sehingga kita menjadikan orang lain sakit hati dengan ucapan kita. Nyuwun ngapunten. Ada sebuah hadis mengatakan begini Pak. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanatan tuksiru shalah." Dokter Nabi, wonten sunggalipun tiang setri, fulanatan itu yang setri Pak. Kenapa enggak tahu kok contohnya tiang setri? Tuksiru shalah. Dia memperbanyak salat ya Rasulullah. Wasaum posone nggih kathah, wasodaqah kathah sedekahipun. Lah piye sahabat kok takokke, walakin ya Rasulullah tu'zi jironaha bilisaniha. Dok Nabi ning piyambakipun saben dinten nglarakake atine tanggane kelawan lisanipun. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Orang seperti itu sahabat semua di neraka tempatnya. Dia sholat, puasa, sedekah, tetapi mulutnya belum bisa menjadikan orang lain nyaman, belum bisa menjadikan orang lain senang, bahkan bisa sakit karena mulutnya. Neraka Pak. Padahal udah sholat, padahal posone nggih kathah, sedekah ya banyak. Hanya karena sering menyakiti tangganya, maka dia masih masuk neraka Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu orang beriman seperti ini, tetapi masih belum bertakwa. Gitu. Wonten mboten Pak? Tiang setri takoni. Saking lha peneh Bu? Wis ngerti kok takon. Itu betul Bu. Gitu. Niku jawabannya penak mboten Pak? Jawabanipun alus Pak. Wis ngerti kok takon. Alus Bapak Ibu, tapi nyerekake Pak.
Inilah bentuk kebelum takwaan kita. Sudah sholat Bapak Ibu, tapi karena kita sering menyakiti orang lain, artinya apa? Hablum minannasnya belum bagus. Gitu? Nah, niki toh tasih rada alus Pak, rada kasar malih. Saking peken Bu, mripatmu ra delokke. Sami Bapak Ibu, nek rada kasar. Nyuwun ngapunten, kinten-kinten ibu-ibu pun nate mboten ngendikan ngeten. Mboten nggih? Ah, ning wonten Bapak Ibu, karena saking pegele niku leh ngucap karena sak ucap-ucape. Nah, makanya Bapak Ibu itulah takwa. Jadi takwa itu artinya apa? Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Dengan Allah bagus, dengan manusia juga bagus. Keseimbangan antara perintah dan larangan. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Itulah takwa, Pak. Makanya Bapak Ibu dipun nindakaken wonten Al-Qur'an suratipun Ali Imran 114 atau 112 menurut kalian tuh. Makanya diberi BK Bapak Ibu. Duribat alaihimudz zillatu wal maskana aina masukifu. Duribat alaihimudz zillatu aina masukifu. Kalian tuh Bapak Ibu. Manusia itu akan ditimpa kehinaan. Ini menceritakan Bani Israel, Pak. Mereka ditimpa kehinaan dimanapun berada. Aina masukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas, kecuali dengan menjalin hablim minallah yang bagus dan hablim minannas yang baik. Itulah takwa Bapak Ibu, keseimbangan. Maka dengan keseimbangan itulah akan diangkat Bapak Ibu, akan dijauhkan dari kehinaan. Waduribat alaihimul maskanah, dan mereka akan diliputi kerendahan, Pak. Nah, tatkala apa? Tatkala belum menyambung hablum minallah dan hablum minannas. Makanya pagi ini Bapak Ibu kita dalam rangka hablum minallah sekaligus hablum minannas. Wonten Jawi kalau wau kula ningali enten sayur-sayuran Bapak Ibu. Itu dalam bentuk hablum minannas juga, Pak. Bagaimana kita menjalin hubungan bagus dengan manusia? Makanya Bapak Ibu, hablum minannas ini sebagai pokok Allah dalam memberikan rezeki Bapak Ibu. Maka Allah dalam memberikan rezeki pun melihat dua hal ini. Kita bukan hanya hablum minallah saja, tapi hablum minannas juga diperhatikan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, pripun Bapak Ibu? Man ahabba, barang siapa yang ingin, suka, ayub satolahu fi rizkihi, dijembarkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Napa Pak syaratipun Pak? Fal yasil rohimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Hablum minannas harus bagus Bapak Ibu. Contohipun Pak, wonten pasar peken niku kathah warung-warung Bapak Ibu. Warung kathah gitu. Apakah semua warung itu rezekinya sama Bapak Ibu? Tidak sama. Allah memberikan rezeki pun tidak sama, meskipun kadang-kadang dodolannya sama, barangnya sama, tapi penghasilannya belum tentu sama. Tergantung apa? Tergantung dua hal itu. Bagaimana hablum minallahnya, bagaimana hablum minannasnya. Bapak Ibu, ingkang setunggal bakulipun ramah gitu, gumrapya, padanipun badhe tumbas, ora sida tuku ya ora nesu gitu. Sing setunggal malih nesunan, judes, ora sida nesuwe mboten sida tumbas mawon nesu, enten mboten Pak? Badhe tawa barang, nawar. Bu, niki pinter gini Bu. Oh Mbak, niki 100.000. Kalau tawar 50 nggih. Nggih mboten pareng, nggih mboten sios. Ora duwe duit tok takon. Bapak Ibu, enten mboten sing ngeten niku. Lah itu Bapak Ibu, kinten-kinten tiang sing gemrapek kali sing ngeten niku, tiang-tiang seneng tumbas sing pundi Pak? Ngiten sing gemrapek Pak. Tentu kemawon tumbas sing ngeten niki niku, wah ngerti ngono wegah aku tuku nang kono. Mesti ngeten Pak. Besok enggak akan laku Pak. Kenapa? Hablum minannasnya kurang bagus Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu kalau sebuah warung, malam-malam kok ada orang beli Pak. Beli gitu, cuma satu pel Bapak Ibu, bodrek. Gitu, tumbas bodrek. Bapak Ibu,
Ada dua jenis orang atau warung menghadapi orang seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu, Mbak, waduh adik, kalau anak kula masuk angin, kula nyuwun tutubas pil. Ya rene, Pak pil apa? Budrek mawon. Ya rene pira? Pun setunggal, ora tak kei iwenya gawa. Bapak Ibu, ini hablum minannasa bagus atau jelek? Bagus. Setunggal malih, toto batu bas apa? Tuas pil, topel bengi-bengi nggugah wong. Pira setunggal, siji wae kok tuku. Bapak Ibu, kinten-kinten orang seperti ini hablum minannasa bagus atau jelek, Pak? Jelek toh. Besok orang milih mana membeli? Jelas orang yang bagus Bapak Ibu. Gitu? Maka orang yang hablum minannasa jelek, Allah pun dalam memberikan rezeki juga tidak sebagus apa yang dia lakukan Bapak Ibu. Lah di sini Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak berpikir sejauh itu gitu. Ternyata Bapak Ibu hablum minannasa penentu Pak. Penentu bagaimana datangnya rezeki Pak. Tapi kadang-kadang tidak kita pikirkan gitu. Nah, ini pentingnya hablum minannas Bapak Ibu. Bapak Ibu, silaturahim itu ada tingkatannya Pak. Nah, mulai tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Bapak Ibu, tingkatan yang paling rendah apa Pak? Silaturahim tingkat yang paling rendah ini apa Pak? Kira-kira Pak? Hah? WA. Niku dereng Bu, niku dereng sing paling rendah Pak. Yang paling rendah apa Pak? Mesem Bu. Mesem itu adalah pangkal silaturahim Pak. Senyum itu pangkal silaturahim Bapak Ibu. Sampai Rasulullah memberikan stimulus bahwa silaturahim itu, senyum itu sama dengan sodakoh Bapak Ibu. At-tabassumu sodakoh. Senyum itu sodakoh Pak. Kenapa sodakoh? Karena senyum itu menyenangkan orang lain Bapak Ibu. Menyenangkan orang lain Pak senyum itu. Monggo, jenengan panggih tiang, dengan mesem, mereka mesem, sambung mboten Bapak Ibu? Sambung, seneng mboten manahipun? Seneng cobi. Jenengan mesem wis tuas mesem, tuas adoh nyepak mesem, mereka pal jebemblek Bapak Ibu. Kinten-kinten jenengan seneng mboten? Mboten, bedogol mesti. Maka dengan jebembleknya dia membuat silaturahim terganggu Pak. Hanya bisa terputus silaturahim itu. Karena apa? Karena nggak nyambung dengan dengan senyum. Maka Bapak Ibu monggo yang nggak bisa senyum itu latihan. Monggo Bapak Ibu. Senyum itu nggak sulit Pak. Cuma tarik setengah senti. Ini senyum. Gitu. Apa dodo Pak? Untune mboten ketinggal. Kalau senyum untune ketinggal, namunipun mboten senyum, meringis Bapak Ibu. Nah, gitu. Meringis Pak. Meringis rada ombo niku mboten meringis malih. Merenges, rada ombo. Rada ombone merongos. Paling ombo merangas gitu. Bapak Ibu senyum Pak. Ternyata senyum itu sebagai pangkal silaturahim Bapak Ibu. Ini Pak bisa menyambung. Monggo yang nggak bisa senyum gitu, kerep ngilu Pak. Nah, ternyata betul Bapak Ibu. Dan senyum itu juga bisa mengobati penyakit Pak. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Gitu. Sebuah cerita ini yang bercerita seorang dokter. Seorang dokter didatangi seorang pasien Bapak Ibu. Lah Bu pilih ini sudah banyak tersebar di WA Bapak Ibu. Lah pasien kalau mau nggak ada penyakit darah tinggi. Lah kebetulan beliau adalah kepala Paspampres Kepresidenan Pak. Ketika itu presiden sebelum Jokowi Bapak Ibu Pak SBY. Bapak Ibu datang ke dokter bilang, "Dok, saya ini sudah berobat kemana-mana kok nggak sembuh-sembuh dok." Lah dengan penyakit itu apa? Saya itu darah tinggi. Saya sudah berobat kemana-mana ternyata tidak sembuh-sembuh. Nah, laden dokter kalau mau ngendikan ngeten. Udah, ini tak beri obat. Nanti kalau nggak sembuh datang ke sini. Diberi obat Pak. Kira 3 hari, dokter udah mengatakan ini. Kalau sembuh Bapak nggak usah ke sini. Tapi kalau nggak sembuh ke sini. Nah, datang saya itu Pak. Datang, berarti dokter mengerti. Oke, ora mari. Padahal obat itu udah obat yang gambarnya pun pegang dosis tinggi. Dokternya gimana sih dok? Diberi obat kepala saya tambah darahnya.
bukan malah saya sembuh. Nah, dokter udah ngerti. Ini mesti wong kakek nesu nih mesti. Saya tuh Bapak Ibu. Ini dokter itu mengatakan begini. Mohon maaf, jenengan kerja di mana? Mohon maaf Pak, dok, saya sebagai kepala pas pampres. Oh ya. Sekarang gini. Bapak pengen sembuh? Ya Pak, ya dok, saya pengen sembuh. Sekarang Bapak nggak saya beri obat. Karena kemarin sudah saya beri obat dosis yang tertinggi nggak mempan. Lah gimana dok? Bapak setiap hari senyum. Senyum tiap hari minimal 20 kali. Nah, ngerti Bapak Ibu. Itu dokter bilang seperti itu. Oh, saya harus senyum dok. Iya. Wah, saya tuh padahal nggak biasa senyum dok. Karena saya sebagai kepala pas pampres. Tapi Bapak hari ini mulai senyum. Lah Bapak pengen sembuh nggak? Ya pengen sembuh dok. Ya. Akhirnya Bapak Ibu dia berubah. Gitu, berubah. Oke, sama istrinya, Bu, ternyata saya kebanyakan merengut itu menjadikan penyakit saya semakin tinggi. Nah, ya Pak, pokoknya Bapak sekarang mulai senyum. Bapak Ibu, dia mulai hari itu dia ketemu siapa saja bawahannya, karena kepala kan punya bawahan. Itu senyum Bapak Ibu. Sampai bawahannya kaget, kayak mulai kapan kayak. Bapak Ibu, sampai seperti itu. Tapi dia udah diejek dengan siapapun, ya bawahan kan hanya mesem-mesem tok Pak, nggak berani mengatakan seperti itu. Soalnya atasan gitu, mulai kapan sampean malah dekampleng gitu. Bapak Ibu, ternyata dengan seperti itu, bawahannya itu sampai gumun itu. Kok beda ya sekarang ya dengan kemarin, kok beda ya. Bapak Ibu dalam waktu 3 hari turun Pak, darah tingginya itu. Kenapa? Dengan senyum Bapak Ibu. Nah gitu, ternyata senyum itu banyak menghilangkan penyakit Bapak Ibu. Nah sehingga dengan senyum Bapak Ibu itu ada napa nggih istilahipun hormon-hormon yang membuat badan itu menjadi segar Bapak Ibu. Hormon endorfin, nah istilahipun mengatakan Bapak Ibu. Itu dengan senyum Bapak Ibu, hormon endorfin itu akan keluar. Sehingga badan akan merasa nyaman, hati merasa senang Bapak Ibu. Dengan senangnya hati itu penyakit-penyakit bisa hilang Pak. Luar biasa gitu, senyum. Ini Bapak Ibu yang mboten saged senyum gitu. Sing takoni wong kaya dene datup tawon gitu. Enggak bisa senyum Bapak Ibu, mari kita latihan senyum Pak. Nah, gitu. Dengan senyum insya Allah penyakit akan mudah sembuh. Makanya senyum itu menjadi pangkal silaturahim Bapak Ibu. Lah, Bapak Ibu kalau orang itu sudah mudah senyum pun Pak, itu awal kebaikan Pak. Kok pagi yang kok mesem, awal kebaikan sudah. Maka akan timbul silaturahim yang kedua. Apa silaturahim kedua? Yaitu napa Pak? Gini-gini Pak. Bar senyum napa? Sapa Bapak Ibu. Sapa itu entah lewat ucapan, entah lewat HP, entah lewat apa saja. Makanya orang yang senyumnya bagus, silaturahimnya bagus, disapa itu jawabannya bagus Bapak Ibu. Ketemu ya takon. Gitu. Jadi inilah yang membuat hangatnya suasana itu sapa itu Bapak Ibu. Mulai senyum kemudian sapa. Pun ngertos garone goreng tempe pun ngertos Bapak Ibu. Tapi untuk membuat suasana hangat takon eto-eto. Enggak apa-apa Bu, masak Bu. Iya Mas, kayak masak tempe Pak Rasan po. Ngeten Bapak Ibu. Dados suasana hangat. Itu kenapa? Karena apa? Untuk menghangatkan suasana. Sapa itu menjadikan menghangatkan suasana, memperindah silaturahim. Oh, kalau mau niku ditakoni jawabannya enak. Saking peken Bu, iya sampean sekondi. Kalau saking lepen, enak mboten Bu? Enak. Nek takoni kalau mau jawabannya kalau mau enak mboten? Saking peken Bu, kowe ngerti kok takon toh. Mboten penak Bapak itu jauh dirasakan teng ati niku. Nah, makanya Bapak Ibu, orang yang silaturahimnya bagus dalam ber-WA pun itu bermacam-macam Pak. Bapak Ibu, enten yang di WA, panipun tentang grup, tentang WA grup gitu. Dimohon anggota PCM 13 untuk rapat nanti malam. Orang yang silaturahim bagus akan jawab, ya Pak, siap insya Allah, tanda jempol. Oh, ini bagus silaturahimnya. Yang kedua, sing rada elek, ya Pak, ngeten tok. Nomor 3 ora dijawab Pak. Gur jublek mawon. Nah, dari 3 itu sudah bisa menggambarkan Pak. Orang-orang yang silaturahimnya bagus dengan WA saja udah kelihatan. Oh, ini WA-nya nggih Pak siap tanda jempol. Ini berarti tanda silaturahimnya bagus Pak. Nah, yang kedua, ya Pak, ngeten Pak, itu bagus Pak, tapi tidak sebagus yang pertama. Tapi ngoten malih guru waca tok baru tutup.
Ora jawab. Kan bingung ke Pak. Bisa teko apa ora gitu. Enten mboten Pak tiyang ngeten niku. Oh kata nggih. Lah itu orang-orang yang silaturahimnya kurang bagus Bapak Ibu. Makanya tiyang nu badhe WA wong ngeten niku rasane arsa-rasen. Orang Jawa paling-paling kok. Nah, kenapa? Karena silaturahimnya kurang bagus. Makanya Bapak Ibu yang hari ini sampai saat ini kok masih seperti itu, berubahlah Pak. Gitu. Nggih, hijrah lah di sini lah makna hijrah itu Bapak Ibu. Berubahlah. Kenapa? Karena sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap rezekinya Allah. Gitu. Makanya orang-orang yang silaturahimnya bagus itu rezekinya lancar. Mobilnya Bapak Ibu enten tanglet. Kayak wong ke gemrape apik kok ora sugih-sugih ya. Enten betul Pak? Nah, ini berarti orang seperti ini orang materialis berarti Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menganggap rezeki itu hanya yang berupa barang. Sing duit-duit, nopo gaji. Dia menganggap rezeki itu hanya itu. Bahwa kebahagiaan, kesenangan itu rezeki, tapi dia enggak menganggap Pak. Gitu? Coba Bapak Ibu. Dengan milih pundi, duit akeh, gajine akeh, ning lara terus. Nomor loro, ora tau duit, ning sehat terus, bahagia, milih pundi? Bingung jenengan. Nek jenengan milih ora duit, makanya ora duit tenan lho jenengan. Ya, nek saged duwe duit akeh, tur bahagia ngeten, Pak. Maka gimana caranya? Satu, hablum minallah bagus, hablum minannas juga bagus ngeten Bapak Ibu, itu kuncinya di situ. Paling saya ngomong ya orang yang nglakoni. Boleh ngeten jenengan ya latihan. Kita latihan bersama Bapak Ibu. Saya juga manusia Pak. Ustadz juga manusia, makan nasi juga gitu. Nek Ustadz orang makan nasi jadi wali ya benten malih Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, sapa itu penting. Untuk apa? Menghangatkan silaturahim Bapak Ibu. Gitu. Nek takoni jawab sing enak, di WA ya jawab dibales. Mas lho kok mangkel? Bapak Ibu, mangkel itu tandanya orang yang silaturahimnya kurang bagus. Orang yang silaturahimnya bagus itu enggak akan gampang mangkel, Pak. Betul gampang mangkel Bapak Ibu. Gitu. Wis pemaaf. Mudah pemaaf, Pak. Mana sebuah hadis Bapak Ibu? Ada 3 hal, tatkala 3 hal itu kok diamalkan oleh manusia, maka Allah akan menghisap dia dengan hisap yang mudah dan akan dimasukkan dalam surganya dengan rahmatnya. Salasun man kunna fihi, ada 3 perkara, apabila kalian ada 3 perkara itu ada berada dalam seseorang, hasabahullahu hisaban yasiro, Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Wa adkhalahul jannata birahmatihi, dan Allah akan masukkan dalam surganya dengan rahmatnya. Apa itu? Yang pertama, antu'tiya man haramaka. Bapak Ibu, dipun catat Bu. Yang pertama, engkau memberi orang yang bakhil kepadamu. Memberi pada orang yang bakhil kepadamu. Coba kalau tak tanglet ibu-ibu. Setelah wedal tangganipun jenengan, jenengan badhe ngampil tampah. Ngatos tampah Bu? Nggih, tampah ambo nggih. Bodhe, kula mbok tak nyuwun ngampil tampahe. Padahal tampahipun nganggur Bu. Nganggur ora pak dinggo. Gur khawatir nek tampahe rusak ngeten niku. Ngendikan ngeten. Aja Pak tanggo. Bapak Ibu, Pak nyilih tampah ora lah aja anggo. Delalan nginjing malih niku tiang sing ora oleh niku tengen jenengan. Dek, napa mbok Dek? Mboknya tak nyilih gunting ana apa ora? Kinten-kinten jenengan ngampili mboten? Ayo. Ngampili gunting mboten kinten Bu. Winane silih tampahe ora oleh kok yo toko teng jenengan Pak nyilih gunting. Kinten ngekeki mboten? Ngekeki nggih. Nek jenengan kei berarti jenengan insyaallah termasuk ahli surga. Ning longko Bu. Ngekeki ini kali ngendikan mboten? Nyalek nyambok Dek tak silih ora kalingan minane kae nyilih atau ora oleh, mesti ngeten gitu. Bapak Ibu kadang-kadang kita seperti itu. Kita nggak punya pemaaf kadang-kadang Bapak Ibu. Gitu. Maka tatkala orang itu sulit, besok pun dipersulit oleh Allah Bapak Ibu. Maka tatkala dia mempermudah gitu, bahkan tadi memberi orang yang bakhil sekalipun dia memberi, Allah pun akan memberi Pak. Nah kadang nggak semudah itu, mesti kalian bedogol. Winane sili tampar oleh kok nilih gunting.
Nah, mesti ngeten Bapak Ibu. Tapi ahli surga tidak, udah dilupakan yang lalu. Dia tetap akan memberi dan tanpa diikuti ucapan tadi. Gitu. Nah, bisa nggak Pak kira-kira? Nah, insya Allah nggih. Nanti akan dibuktikan loh. Jenengan ngendikan itu akan dibuktikan nanti. Bahwa ucapannya akan terbukti, Pak. Makanya Bapak Ibu, orang beriman itu tatkala berbuat salah langsung Allah peringatkan. Nah, itu orang beriman, Pak. Maka beruntunglah tatkala kita berbuat salah kok langsung diingatkan Allah, beruntung kita. Daripada kita berbuat salah tapi aman-aman saja, malah kita khawatir, Pak. Gitu? Orang beriman itu Allah langsung beri peringatan. Tujuannya apa? Ben cepat-cepat kembali. Kalau toh dia diberi peringatan dengan penyakit, ben cepat dosanya hilang, Pak. Nah, berarti tatkala kita diberi peringatan oleh Allah, Bapak Ibu, kok mungkin berupa penyakit, ngeten niku. Ya pertama innalillah, yang kedua alhamdulillah. Siapa tahu dengan penyakit Allah membersihkan dosa kita, Pak. Nah, disitulah Bapak Ibu. Karena mungkin sholat kita Bapak Ibu nggak mampu membersihkan dosa kita. Kita sholat tiap hari, puasa sering, tapi karena nggak berkualitas, maka puasa kita, dosa kita masih utuh, Pak. Gitu? Coba Bapak Ibu kinten-kinten panjenengan sholat niku kira-kira ditompo mboten kali Gusti Allah. Nah, Pak jawab bingung jenengan. Soalnya Pak jawab ditompo ning gawe ngalamun le sholat, gitu. Cok ngalamun mboten, Bu? Le sholat cok ngalamun. Mboten cok, Pak, saben dinten. Bapak Ibu kadang-kadang kita bilang Allah Akbar khusyuk. Allahu Akbar khusyuk, Pak. Tapi tatkala udah membaca suratan, apalagi makmum Bapak Ibu. Makmum suratan pun dawa, langsung lap teng pundi-pundi, Pak. Pun nate mboten, Pak. Nah, make bali meneh nek pun Allahu Akbar kok ke bali. Nah, make sujud bali meneh, ngadeg meneh. Ah, neruske meneh gitu. Mau tekan ndi yo? Wis tekan kertek kene yo. Kadang-kadang kita seperti itu, Pak. Pertanyaannya Bapak Ibu, sholatnya diterima enggak, Pak? Sholatnya sah enggak, Pak? Sholatnya sah, Pak. Gitu. Tetapi diterima enggaknya tanda tanya. Nilainya berapa? Tanda tanya, Bapak Ibu. Kita kalau sholat seperti terus, sholatnya kok seperti terus, ya pantas, Pak. Dosa kita banyak yang masih utuh. Ya. Tapi karena saking sayangnya Allah pada kita, Allah bersihkan, Pak. Nah, Bapak Ibu, nek ngumbai dikucek dengan tangan itu enggak bersih, caranya pun Ibu sikat, Bapak Ibu. Maka Allah bersihkan dengan sikat. Apa sikatnya Allah? Penyakit, musibah. Itu sikatnya Allah, Bapak Ibu. Allah sedang membersihkan dosa kita dengan sikat. Kenapa? Karena sholat kita enggak mampu membersihkan dosa kita, saking katai pun, saking bengkeroi pun. Gitu. Lah, makanya Bapak Ibu ben bersih, nek jenengan nyikat pakaian ben bersih niku carane dikapake klambi niku. Cekeli napa culke? Cekeli. Lah disikat culke ngluntung reget meneh. Nah, sami tatkala kita diberi penyakit oleh Allah dan disikat harus sabar Bapak Ibu. Lah sabar ibaratnya kita anteng wis monggo Gusti Allah kalau badhe dinapake kalau anut. Insya Allah bersih dosanya Bapak Ibu. Tapi tatkala kita berpenyakit lagi Rasulullah ya Gusti, jenengan mboten masake kaya kula. Mosok lara terus orang mari-mari mboten masake jenengan niku. Berarti mboten sabar Bapak Ibu. Ya tambah dosa Bapak Ibu. Nah, gitu. Mungkin karena banyak dosa yang belum tersembuhkan, gitu. Mungkin dengan orang tua kita, terutama ibu-ibu dengan suaminya. Nuwun ngapunten Bapak Ibu, kita nonton tantangan bapak-bapak. Bapak-bapak kira-kira ibu-ibu niku nek kandhane cok anut apa mawal? Kompak kok Ibu. Gajal dari Ibu. Padahal Bapak Ibu kanjeng Nabi ngendikan mengatakan aksarum man yadkhulun nar anisa. Somben kuwi sing paling akeh mlebu neraka kuwi wong wadon. Bahkan Rasul mengatakan sulusani minan nisa finnar. 2/3 dari wanita itu di neraka, Bu. 2/3. Berarti enten tiyang 100 sing mlebu neraka ana 7 enten 70. Berarti sing mlebu swarga gur 30. Jenengan mlebu sing 70 30. Lah tergantung. Gitu, tergantung. Langsung sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita banyak masuk neraka?" Rasul menjawab,
Li'annahunna yunkirnal asir. Karena para wanita banyak yang durhaka kepada suami. Pendurhaka Bapak Ibu. Maka ketaatan seorang istri pada suami itu mutlak harus. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap ketaatan anak kepada orang tua Bapak Ibu. Makanya kalau kita melihat anak kita kok kurang ajar, didik, itu jangan salahkan anak dulu. Siapa tahu, ngapunten, istrinya dengan suaminya berani. Siapa tahu bapaknya dengan wong tuane mbiyen ya durhaka. Gitu. Siapa tahu Bapak Ibu. Karena Rasul mengatakan begini, birru abaakum. Berbaktilah kau semua pada orang tuamu. Tabirrukum abnaukum. Maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Mata anak kita kok nakal, jangan salahkan dulu Pak. Kita harus introspeksi. Siapa tahu saya dulu kandani bapak, yo angel. Maka sebelum kita bertobat, anak pun sulit dididik. Kita tobat dulu, jaluk ngapur dulu sama orang tua. Maka setelah itu Allah akan bukakan hati anak kita, Bapak Ibu. Gitu. Maka kunci surganya ibu-ibu di tangan bapak. Dengan kunci surga ini pun dengan bapak-bapak Bu, apa macam-macam gitu. Gitu. Nah ini ibu mesti ono batin. Kayak Pak Ustadz kan udah ada yang nerangke kok ono barang ya. Kayak bojone nyong ingkrak-ingkrak aku nang omah mesti. Nggih boten lho Ibu. Ini memang syariat ini perlu disampaikan. Dan aku bapak ingkrak-ingkrak ini urusan pun jenengan gitu. Nah, kenapa sampai suami ingkrak-ingkrak? Mungkin jenengan ya pantas diingkrak-ingkrak. Lah itu Bapak Ibu. Nah, karena banyak para istri yang melupakan kebaikan suami. Ini Pak sebabnya itu. Bahkan dikatakan dalam riwayat Bapak Ibu. Kebaikan ribuan Bapak Ibu. 1000 kebaikan bisa hilang karena satu kesalahan Pak. Nah, gitu. Suami udah membuatkan rumah, semua kebaikan diberikan. Hanya kesalahan satu dari suami, istri udah nggak nganggap Pak kebaikan itu. Gitu. Oh sampean rene gur katok tok. Padahal dituri semua Pak. Tapi karena saya nesune ada satu masalah, sing dianggap gur katok etok nggawa. Kebaikan yang lain hilang Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu, kadang-kadang seperti itu. Jamipun kok cepat Pak nggih? Kok sampun jam itu kurang gangsal gitu. Kalau tambah gangsal malih. Oh ngantos baru satu nggih. Dan 3 hal yang memudahkan kita ke surga. 1, antuk tia man haramaka, engkau memberi orang yang ya bakhil kepadamu. Yang kedua Bapak Ibu, apa kedua? An tasila man qata'aka. Lah ini engkau menyambung orang yang memutus persaudaraan kepada engkau. Bapak Ibu, dengan ngertos nek tengen kula istilahipun bahasanipun njutake. Ngenengke nggih, sami nggih. Nah, njutake. Enten tiyang njutake jenengan. Kinten-kinten jenengan balas njutake napa mboten? Nah nggih. Bapak Ibu kebanyakan orang yang dijutakkan itu akan kembali ikut njutake. Oh kayak njutake, titeni. Orang bakal tak takoni, mesti ngeten Bapak Ibu. Kadang seperti itu. Tapi tatkala kita seperti itu, mohon maaf, kita nggak akan termasuk orang yang masuk surga tadi, Pak. Nggak akan dimudahkan hisab, Pak. Maka orang yang beriman, tatkala dijodak ke orang lain, cepet-cepet pengen nyambung, Pak. Cepet-cepet pengen nyambung, Bapak Ibu. Kalau pun nanti Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Kalau niki pun nanti ngisi pengajian, nah gitu. Ah, sing ngertos garwa kula, istri kula, niku kula ngejek istri kula, Pak. Tangga kula niku garwane tengen kula. Padin nyuwun ngapunten nyuwun tulung nek jenengan ngisi pengajian mbok disinggung sithik. Wong bojo kula niku kerep ngamplengi kula ngeten Bapak Ibu. Ah, nek garwa tengen kula. Lah, iya Mbak, insyaallah. Nah, kula kan ngate jamaah malam Ahad niku, gitu. Lah, lek kula Bapak Ibu lek kula nyampaikan itu sifatnya umum. Kalau sifatnya temanipun adalah membentuk keluarga sakinah, ngeten Bapak Ibu. Kalau sampaikan Pak, bahwa suami ya harus sayang pada istri, nggak boleh memukul dan sebagainya. Kesinggung Bapak Ibu. Padahal kalau sifatnya umum. Nah, lah enjang-enjang niku kula saking musala, lah kebepun teng ngajeng omah nembe nyaponi. Nah, niku sing ngertos tangga kula niku.
Nguneki kula Pak, unak kowe Khorudun kowe cangkeme ora percaya. Ngoten Bapak Ibu. Sing cerita tanggane niku Pak Yitno nang sing cerita kula niku. Ora percaya mubalek kok ngono, mubalek apa? Ngoten Bapak Ibu. Lah Pak Yitno kula lapor dari kula. Gitu. Pak Din ngene Pak Din. Oh ya wis ora apa. Lah pun saipun Bapak Ibu pas takziah. Takziah niku Bapak Ibu, kula jajan-jajan kali tiyang sanes ngeten niku, kemawon salaman kali tiyang sanes. Lah kula diliwati, Pak. Diliwati kula saestu niku. Kete-kete kula pun ngeten niku. Lah kok diliwati nggih. Nah, mulai malam itu Bapak Ibu, pagi itu saya berpikir, ini orang-orang beres sih. Saya harus ke rumahnya, Pak. Saestu, Pak, saya ke rumahnya. Mboten ketemu Pak teng omahipun, mboten labrak lho. Mau minta maaf kula niku. Jane salah kula napa badhe ngeten, Pak. Lah tiap kula makan mriko niku sing namanya bojone. Kembepun mboten enten, mboten ngertos napa umpetan atau mboten ngertos gitu. Saestu Bapak Ibu sing ngono bojone. Kalau mari mriko malih mboten enten bojone. Adalah Bapak Ibu betul-betul Kembepun kecelakaan Bapak Ibu. Kecelakaan tangannya tugel. Ngeten Bapak Ibu. Gitu. Nek kula mboten donga niku. Tugel niki nggih pancen kalih tangganipun mboten sae, Pak. Enten tanggane nandur wit ngeten niku siram liun dihormati Pak. Lah niku. Mboten sae lah ngeten niku. Lah, bahasa ngeten Bapak Ibu, Kembepun kecelakaan rumah sakit kundur. Lah kula ngajak kanca-kanca ae tilik yo. Kula tilik Bapak Ibu. Lah kaget mbok bilih Mbakipun gitu. Lah tak jodake kok melu tilik gitu Bapak Ibu. Lah sebar niku Pak, saya kalih kula Pak. Malah ngampil BPKB ge utang barang Bapak Ibu. Saya apike niku kalih kula sakniki apik niki. Den napa-napa kadang nyuwun nasihat kalih kula Pak Dir kok ngene mbok piye ngeten Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, saya tuh enggak seneng kok dijodake niku. Rasanya tuh enggak enak Pak. Bahasan sambung jadi apik Pak. Nah, makanya Bapak Ibu monggo latihan gitu. Nek dijodake ini ojo njodake gentenan njodake. Maka kita datang ke rumahnya. Ada apa sih sebabnya? Saya kan hanya akan bilang gitu, Pak. Nek mboten ketemu terus, Pak. Nah, ketemu pas kecelakaan niku, Bapak Ibu. Nah, sampai sekarang bagus, Pak. Lah kalau ngisi pengajian itu mesti teko ya Bapak Ibu niku. Lah niki Bapak Ibu. Inilah hikmah daripada antasila man kota aka. Engkau menyambung orang yang ya memutus persaudaraan kepada engkau. Yang ketiga Bapak Ibu, gitu. Kalau antuk tia. Ketiga adalah antakfuwa aman dolamaka. Engkau memberi maaf orang yang zalim kepada engkau. Bapak Ibu, nek jenengan dunake tangganipun, bapak-bapak badanipun. Dunake kancane. Nggih, kanthi mboten kewan awas lah. Nek kala wau kadhe ucapan jenengan wau niku, ndasmu ngeten Bapak Ibu. Kinten-kinten jenengan melu jawab ndasmu napa mboten? Lah, gitu. Lah, Bapak Ibu, nek dulake kandanganipun ndasmu, matamu ngeten niku, Bapak Ibu nyuwun ngapunten. Kadang-kadang kita akan balas seperti itu. Tapi orang beriman tidak, Pak. Dia hanya diam saja. Astagfirullah. Astagfirullah ngeten Bapak Ibu. Nek jenengan rada ora penak ya jawab mawon. Ndasmu padha. Paleng kowe padha. Bapak Ibu. Nek pun ngeten Pak, bareng pegel padha ngeten niku. Ya meniba istighfar, gitu. Aja dijawab, aja dibales, malah tambah rame Bapak Ibu. Ngeten makane nek pun lerem gek jelaske. Pak Dik, jane sing bener kuwi ngene. Ya bener, Khairuddin kuwi sing lakone Khairuddin, ning Khairuddin nyong, Khairuddin kae lho tanggane kae Khairuddin juga. Oh lah kudu sampean to. Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nek mau dibalas waktu padu ngoten niku malah tambah rame. Tambah rame malah hubungan tidak bagus Bapak Ibu. Itulah pentingnya sabar itu di situ, Pak. Kenapa banyak terjadi hal yang baik? Karena kesabaran udah hilang dari hati manusia. Makanya pentingnya kita saling berwasiat terhadap kesabaran, Bapak Ibu. Jam itu 3 menit, Pak. Pun telas waktu nih, gitu. Pun 3 nggih, sampun nggih. Kalau mau yang belum selesai tingkatan rahim, nggih. Rahim Bapak Ibu. Tingkat ketiga setelah sapa baru salam Bapak Ibu. Gitu.
Senyum sapa salam. Itu ternyata rangkaian silaturahim, Pak. Salam gitu, senyum sapa salam, Bapak Ibu. Nah, nepun salam ini berarti lebih bagus lagi. Kenapa? Nepun salam berarti kan luwih nyepak meneh. Itu salaman sisan, Bapak Ibu. Lah salaman digoyangke ngeten Bapak Ibu. Insyaallah dosa-dosa berdua berguguran, Pak. Oh, gitu. Rasulullah mengatakan tidak ada dua orang yang saling bertemu dan saling bersalaman kecuali dosanya berguguran sampai dilepaskan tangannya. Inilah penting salaman, Pak. Tapi salamannya ada syaratnya. 1, ditatap wajahnya, gitu. 2, senyum. 3, goyangke. Ngeten Bapak Ibu. Salaman gurih ngeten tok ngeten iki mboten menggugurkan dosa. Enten mboten tiyang salaman ngeten tok niki. Lah, mungkin termasuk jenengan. Jangan sekali Bapak Ibu. Salaman tuh ngeten niku sekali. Itu artinya salaman lahir dan batin, Pak. Salaman lahir tok gerceng tok ngeten niki. Ini enggak menggugurkan dosa, Pak. Salaman goyangke. Normalnya kok salaman kali ngeten nih, Pak. Ngeten mboten, Pak? Lah, salaman tuh enggak galbo. Nah ini yang enggak bagus, Pak. Ini menandakan silaturahim yang kurang bagus. Lah silaturahim yang keempat yang paling muncak adalah anjang sana, Bapak Ibu, berkunjung ke rumahnya. Gitu. Kalau udah berkunjung itu udah paling bagus, Pak. Kenapa? Nek yang berkunjung itu mesti senyum, gitu kan? Mesti takon, mesti salaman. Lah ini terbagusnya di situ. Empat-empatnya sudah tercakup semuanya. Lah maka dengan silaturahim yang bagus, Allah pun akan berikan rezeki yang bagus juga. Ngeten Pak. Artinya dalam bulan ini mari kita hijrah dari perbuatan yang enggak bagus, dari silaturahim yang kurang bagus kemarin, dari yang enggak pernah senyum, dari yang merengut terus, gitu. Kita berubah menjadi yang baik. Inilah esensi daripada hijrah itu di situ, Pak. Karena hijrah itu ada 2. 1, hijrah badaniyah, 2, hijrah qalbiyah. Hijrah badaniyah yaitu pindahnya satu tempat ke tempat lain. Badannya pindah. Untuk apa? Untuk bisa menegakkan syariat. Gitu. Karena ada orang kerja suatu tempat kok mboten saged salat, mergonipun wonten mriku dilarang kali majikanipun, wajib pindah, Pak. Wajib pindah. Karena enggak wajib pindah kenapa? Besok ahli neraka dia. Ngerti ora oleh salat kok nggih nyambut gawe teng mriku. Ya pancen gajine akeh, gede. Tapi karena nggak bisa sholat, lebih bagus pindah, Pak. Harus pindah daripada nanti celaka di akhirat. Lah, gitu. Makanya itulah pentingnya hijrah. Yang kedua adalah hijrah qalbiyah. Itu hijrah setelah batiniah. Yaitu hijrah dari perangai yang nggak bagus ke perangai yang bagus. Dari keyakinan yang nggak benar kepada keyakinan yang benar. Dari ibadah yang salah kepada ibadah yang salah. Lah, itulah Bapak Ibu pentingnya thalabul ilmi itu di sini ini. Pentingnya ngaji di sini Bapak Ibu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan idza marartum biriyadil jinan farta'u. Sahabat kabeh, yen sira kabeh kek mlaku konjo ketanggor taman surga mandeka. Sahabat sami tanglet. Wa mariyadul jinan ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, napa niku tamaning surga wong kiamat mau dereng dateng. Nabi jawab, majalisul ilmi. Ya kuwi majelis-majelis ilmu. Taman surga Bapak Ibu. Mata kita sudah terbiasa masuk taman surga di dunia, di akhirat besok kita akan masuk surga, masuk taman surga yang sebenar-benarnya. Tapi di dunia aja nggak pernah masuk taman surga Bapak Ibu, jangan harap mendapatkan undangan untuk masuk taman surga. Ini semua ada kaitannya Bapak Ibu. Ada kaitannya semuanya. Makatan Bapak Ibu, yang kalau terakan yang menikah, mugi-mugi wonten manfaatipun. Gitu. Silaturahim kula yang pertama nika mugi-mugi ya tidak membuat Bapak Ibu kecewa gitu. Ya mungkin ini sebagai awal kita silaturahim. Kalau ada waktu yang lain mungkin bisa kita sambung malih. Ngeten Bapak Ibu. Lepat kalian ngapunten. Wal akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.